文化と文化が豊かな国で何百年もの間実践されてきました。常に礼儀正しく、規律正しく、時間通りに働く人々。仕事の倫理と全体性、忠誠心と献身を守るだけでなく、人生と仕事に多くの哲学を適用します。その一つがものづくりです。ものづくりやアイディアの開発において、常に精度と完成度を追求する姿勢です。これには、製品の製造プロセスにおける改善と改良のための絶え間ない調査が含まれます。私たち AFC でも製品の革新と改善を決してやめませんでした。そこでインドネシア人のために特別に作成した素晴らしいソップが作成されました。より多くのペプチド、より多くの特許、より強力。Oke teman-teman, hari ini saya bawain slide-nya, saya ringkas tadi, jadi awal yang sejak pandemi itu saya udah skipin lagi. Kenapa? Karena bagi saya kondisi keekonomi sekarang lebih baik kita bahas secara lisan ya teman-teman ya. So buat teman-teman yang hari ini belum pernah dengerin slide LOP, saya mau bilang halo, saya Niko, saya adalah manajemen AFC bersama leader saya, ada Pak Samuel, ada Pak Adrian juga, mewakili untuk hari ini membawakan tentang apa itu LOP dari AFC Life Science, apa itu AFC. Di sini akan dijelasin perusahaannya, produknya, dan potensi bisnisnya. So, saya sebelum mulai, saya mau jelasin teman-teman, kita ada di komunitas AFC ini, kita lagi komunitas berbisnis teman-teman. Jadi diharapin teman-teman yang biasa mendengar, produknya mahal ya, terus gimana? Justru dengan potensi bisnis ini kita lagi mau sharingin bagaimana Anda bisa minum produk ini gratis. Sekaligus untuk bikin pundi-pundi keran-keran yang lain dari Anda yang mungkin sekarang jadi karyawan atau bisnis yang lagi down bisa dapat income tambahan. Karena PPKM jelas lagi diperpanjang, teman-teman. Dan ini yang paling penting sih, bahwa keadaan ekonomi saya sih harapannya membaik. Tapi pada kenyataannya, ekonomi teman-teman akan terus memburuk. Betul ya? Akan bertumbangan. Bukan efek dari PPKM aja, tapi efek dari pandemi yang jalan kurang lebih udah 2 tahun ini. So, apa yang harus kita lakuin? Saya mau ngajak ke teman-teman yang hari ini dengerin saya. Waktu yang terbaik untuk kita ngambil kesempatan bukan besok, bukan lusa, atau minggu depan, tapi detik ini juga. Kalau Anda lagi dengerin ini, kalau Anda lagi bingung, atau Anda lagi mau take action, detik ini adalah waktu yang paling baik. Seriously. Jangan nunggu kondisi kita udah terdesak, baru kita mau take action. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Karena saya nggak perlu, menurut saya kenapa slide yang pandemi tentang tadi nggak ada waktu pengalaman, saya ilangin aja karena itu nggak usah dikasih tahu di slide juga, Anda harusnya tahu sendiri. Ekonomi kita lagi buruk, cari pekerjaan buat kayak anak-anak Anda atau teman-teman Anda yang lagi mau cari kerjaan sekarang. Coba. Udah susah banget. Dan itu menurut saya nggak usah tampilin di slide. Kalian yang buka mata sendiri, sekarang kita lagi susah semua. So, ini yang kita mau presentasiin ke Anda. Saya yakin teman-teman PPKM ini banyak banget waktu Anda punya. Nonton TV ya, olahraga jadi punya waktu, main kepoin di sosmed jadi banyak waktu. Bisa nggak waktu yang kita pakai itu semua, kita sisihin aja 2-3 jam, untuk coba yuk kita do something sama hidup kita. So, hari ini saya akan bawain tentang AFC, yang mudah-mudahan yang Anda bisa dengar ini bisa jadi mengubah nasib, mengubah rezeki Anda semua. Oke, saya akan jelasin kita adalah AFC, singkatannya Asayama Family Club. Ini bukan klub bola, oke. Ini sepertinya kalau orang dengar AFC udah pasti klub bola, bukan. It's not klub bola. Kita adalah perusahaan farmasi dari Jepang. So next. Nah, sebelum saya jelasin apa AFC itu sendiri,
Saya mau kasih lihat bahwa yang di depan mata Anda ini adalah brand-brand dari Jepang, teman-teman. Ada Toyota, Canon, SK2, Uniqlo, Seiko, Lexus, Fujifilm, Honda. Saya nggak perlu jelasin, tapi pasti teman-teman yakin bahwa brand-brand ini biasanya kualitasnya oke. Benar ya, teman-teman? Selain kualitasnya, yang Anda harus lihat nih, umurnya. Umurnya. Jadi brand-brand Jepang itu, teman-teman, punya sejarah bahwa rata-rata umurnya nggak ada yang pendek gitu loh, panjang semua umurnya. Sama kayak Fujifilm, beberapa orang kira Fujifilm udah mati lah, udah zaman digital. Enggak, Fujifilm masih ada men sampai sekarang. Bener ya. So inilah kekuatan dari brand-brand di Jepang, teman-teman. Mereka selalu panjang, mereka selalu punya konsep, mereka selalu punya komitmen. Inilah brand Jepang, kualitas, komitmen, konsistensi. Oke, next. Nah, ini perusahaannya. Jadi orang bilang AFC itu, AFC apaan sih? Jadi teman-teman, AFC adalah perusahaan farmasi yang salah satu tertua dan terbesar di Jepang. Umurnya sekarang mau jalan ke 53 tahun. Lalu ada orang banyak nanya, 53 tahun kok udah tertua, ada tuh yang lebih tua. Jadi teman-teman, ini umurnya secara waktu mereka udah jadi public group. Jauh sebelum itu ada Honzo, itu dari tahun 1800-an. Jadi brand ini sebenarnya umurnya hampir lebih dari 300 tahun. Tapi waktu mereka bersatu jadi public group dan listing sekarang tahun ke-53. That's why kenapa kita bilang kita adalah salah satu farmasi food yang tertua dan terbesar di Jepang. Nah, farmasi di Indonesia sangat erat kaitannya sama yang kayak gini-gini loh, kayak obat gitu ya. Kalau farmasi orang otaknya obat. So, di Jepang itu ada beberapa klasifikasi tentang farmasi. Ada farmasi food, ada farmasi chemical, kimia. Nah, farmasi yang chemical, dia jarang produksi yang food sama. Kalau yang food, dia nggak boleh produksi yang chemical. Artinya dari ingredient yang dia punya pun nggak boleh yang sifatnya obat. Karena cuma boleh license yang farmasi obat lah yang bisa produksi itu. So, inilah AFC, kita adalah farmasi food. Oke? Jadi biar semuanya terang benderang. Jadi AFC kok tertua? Oke, kita ada datanya tertua. Kenapa? Lalu apa bedanya sama farmasi-farmasi lain? Jadi kita adalah farmasi food. Tidak boleh ada konten chemical. Jadi apa yang Anda konsumsi, Subarashi, Utsukushi, benar-benar nggak ada chemical, nggak ada sampai hari ini ya. Nggak ada kayak dosis ketakutan lah, terlalu besar atau nggak ada. Saya udah pernah minum 20 saset sehari. Sebok pun pernah. Oke, lanjut ya. Nah, kita juga AFC ini udah go public, teman-teman. Nah, ini adalah visi misi perusahaan. Anda bisa baca visinya, tapi mungkin saya akan bantu bacain di bagian misinya ya. Menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Nah, ini yang kita mau kasih tahu ke teman-teman. Kenapa AFC ini jadi network marketing datang ke Indonesia? Ini yang teman-teman harus jelas. Karena misi ini. Jadi waktu Pak Ernest, Pak Mike bawa AFC ke Indonesia, mereka kan background-nya retail. Tapi kenapa harus jadi MLM? Ada orang member ngobrol ya ke saya ya, Pak, ini produknya bagus sih, tapi sayangnya jadi MLM. Kan gitu ya? Sayangnya jadi MLM. Saya selalu bilang gini, nah, untuk Anda handling objection yang kayak begini, Anda nggak boleh debat. Saya selalu bertanya balik kalau dia bilang gitu. Oke, emang MLM kenapa? Bener nggak? Kenapa emang? Apa jeleknya tentang MLM? Sama kayak retail company, Anda minum produk retail. Anda minum ya. Ada manfaatnya nggak buat kamu? Secara bisnis, nggak ada. Kita cuma konsumen yang beli produk. Tapi kalau dijadiin MLM, maka kita jadi wadah transformasi gitu loh. Ketika Anda mulai referensiin orang, sama kayak kalian makan bakmi ayam, makan soto, waktu Anda referensiin orang, ini enak nih, Anda nggak dapat apa-apa. Tapi kalau di sini, di AFC, kalau jadi network marketing, ketika Anda sharingin, dan orang percaya sama Anda, maka Anda dapat sesuatu. Anda dapat duitnya, Anda dapat komunitasnya, Anda dapat sistemnya. Itu alasan bisnis ini kenapa harus jadi MLM. Anda bayangin nggak hari ini kita semua yang masuk di AFC hari ini, kalau hari ini AFC nggak ada.
Kalau kira-kira hari ini AFC nggak ada, kita ngapain? Satu. Lalu kedua, andai kata AFC ada, produknya sama nih Sobat Rasi Utsukushi, tapi bukan MLM. Tapi bukan MLM. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman, which one better? Yang mana yang lebih baik? Jadi MLM. Benar nggak? Saya mau tanya nih sama teman-teman. Sekarang saya mau tanya, andai kata sekarang AFC udah ada, Subarashi Utsukushi ada, tapi bukan jadi MLM. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua, 900 orang lebih, mana yang lebih baik AFC? Jadi MLM atau enggak? So, jadi MLM. So, itu poinnya. Kedua, apakah MLM sehina itu? Kalau teman-teman lihat beberapa hari yang lalu, stok harga saham di AFC di Jepang naik berapa puluh persen karena AFC masuk ke Indonesia jadi MLM. So, Anda bisa lihat ketemu ya. So, MLM, kenapa nggak jadi MLM? Kalau orang bilang benci MLM, Anda harus bilang, emang kenapa kalau jadi MLM? Apa buruknya jadi MLM? Itu yang teman-teman harus tahu. Itu yang menurut saya bisnis ke depan semua harus jadi konsep kayak MLM. Kenapa? Karena saat Anda berbisnis dengan kami, Anda nggak pernah mikirin lagi sistem, bikin sistem, data accounting, finance, bayar operasional, gaji. Betul ya? Bikin konten di sosial media. Belum tentu Anda bisa loh. Bikin banner konten harian. Anda nggak usah pusingin itu semua. Kami di AFC udah sediakan itu. Sistem kami udah sediakan. Stokis barang. Dari Aceh sampai Papua kami siap. Kalian tinggal order, ambil di stokis. Hubungi stokis, boleh bantu kirim, boleh bantu Gojek. Kita udah connect semua di sistem. So, kenapa nggak MLM? Kalau orang Jepang aja, kalau farmasi tertua aja mereka jadiin bisnis ini lewat Indonesia, jadiin MLM. So, kenapa kita nggak? Ya gitu ya teman-teman ya. Nggak ada satupun titik hina dari sebuah MLM yang baik. Tentu di Indonesia ini banyak MLM yang oknumnya kurang baik, yang mau nipu doang, yang mau ambil duit udah tuh cabut. But kita bukan salah satu dari itu. So, kita sangat bangga kalau teman-teman yang hari ini mendengar bisa bergabung bersama kita. Jadi keluarga kita. Ingat ya teman-teman yang hari ini dengar yang mungkin Anda belum pernah di prospek ya. Bahwa kami member AFC selama ini nawarin Anda bukan mau ambil duit Anda. Tapi karena kami pengen kita sama-sama sukses. Bahwa kami mencintai Anda. Pengen ajak Anda buka mata, buka hati untuk sukses sama-sama kayak kita. Itu yang benar. Kami nggak mau duit kalian. Kami mau bantu kita sama-sama. Itu teman-teman yang hari ini denger ya. Kenapa member AFC posting di IG rajin tiap hari? Bukan buat jualan. Buat suatu hari ada orang yang benar-benar butuh dapat informasi ini dan terbantu. Itu yang kita lagi jalanin. Oke? Itulah misi kami. Menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Nggak ada tipu-tipu di sini. Dengan potensi tak terbatas sesuai dari apa yang Anda kerjain. So next. Nah ini kantor, kita baru update ya. Mungkin beberapa bulan lagi akan update ada kantor baru lagi, Bandung ya. Jadi kita ada di pusat kita di Shizuoka. Sebenarnya ada beberapa pabrik, tapi kita ambil yang manajemennya ada. Di Jakarta kita ada di St. Moritz, Lipo Mall, Surabaya, Geraha Bukopin, Medan di BNG Tower, di sebelah persis di Hotel Marriott lah. Dan di Bali di Hotel Haris, teman-teman, di SGCC-nya, Anda bisa datang. Itu kantor kita, bisa drive-thru, dan Anda bisa juga meeting outdoor. Karena kita sekarang PPKM, kita lagi jaga semuanya. Jadi untuk sementara kalian bisa pakai outdoor-nya. Anda bisa ketemu, meeting, segala ya. Kita di Bali baru buka. Mudah-mudahan kita akan next beberapa itu di Bandung. Kita tempatnya udah ada di Dago itu. Itu nilai tanahnya aja almost 40 miliar lebih. Bukan kurang, lebih. Nah, kita lagi siapin itu buat teman-teman di Jawa Barat, bisa mudah-mudahan tempat itu bisa berguna ya. So next. Ini ada tampilan kantor. Oke, ini Ernest Prayuda, foundernya. Next aja. Ini yang bawa ini Pak Michael Tampi juga, ini yang bawa AFC ke Indonesia. Dan yang paling penting adalah bikin jadi MLM.
Ini dua orang ini yang menurut saya yang paling berjasa buat kita semua. Karena tanpa ini berdua, nggak ada AFC, istilah AFC itu di Indonesia nggak akan pada kedengeran ya. Jadi Pak Ernest, Pak Mike, mereka adalah orang-orang yang punya background dulu pebisnis sukses di sebelumnya. Baik Pak Ernest, baik Pak Mike sekarang lagi di Board of Director Emera Group ya. Kalau teman-teman mau Emera Group tuh Bulgari, dulu license Ferrari, Harley Davidson. Nanti kita bahas tentang mereka lebih dalam. So next, ini juga ada Profesor Trevino. Jadi teman-teman di AFC ini kemarin saya listing waktu saya lagi bikin grup isoman AFC, saya butuh banyak dokter dan saya listing by member yang bergabung atas nama KTP-nya ada nama DR. Kalau nggak ada nggak kebaca jadi ya. Ada lebih dari 20.000 member yang dokter. Dan itu tersebar dari Aceh sampai Papua. Nah, tapi di AFC sendiri ada Prof. Trevino. So next, juga kita ada AFC Care, teman-teman. Nah, dulu kita bagiin produk khusus buat orang-orang yang nggak mampu. Dulu awalnya. Sebesar gerakannya berdiri, sebesar jaringan kita berdiri, akhirnya kita memutuskan itu kita hentiin, mendingan kita bangun infrastrukturnya. Gitu ya. Sekarang kemarin kita baru bangun health center di Lombok. Next. Kita juga ada bangun sumber air di NTT, ada bangun asrama putri di Papua, ada bangun ada sumbang APD. Kami juga di AFC sebenarnya Bu Helen sendiri juga punya yayasan sendiri tuh untuk bangun panti asuhan. Setahu saya panti asuhan Bu Helen udah ada 6 sampai 7 ya. So lanjut. Ini juga waktu itu kita pernah collab sama rumah sakit Yayasan Senyum ya. Itu rumah sakit di Bali, teman-teman, untuk operasi bibir sumbing anak-anak di Bali. Next. Nah, ngomongin perusahaan, so gimana legalitasnya ya teman-teman ya. Jadi kita di Indonesia, pertama kita udah dapat CUPL, dan kita juga udah masuk asosiasi AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia. Kalau Anda biasanya kalau perusahaan udah masuk asosiasi, biasanya dia udah pasti punya CUPL. Pasti itu. Nggak ada perusahaan bisa masuk asosiasi tanpa CUPL. Nah, asosiasi yang menaungi di MLM kita pilihnya AP2LI, teman-teman. Jadi kita udah legal. Ini juga sebenarnya ngomongin tentang halal nggak halal sebuah bisnis. Saya Muslim kebetulan, saya tahu soal orang bilang halal nggak sih MLM. Oke, bagi saya pertama teman-teman, bisnis itu adanya legal nggak legal. Masalah halal nggak halal itu tergantung kitanya jalaninnya. Biar bisnisnya halal kayak apa juga kalau kita jalaninnya sembarangan ya haram juga itu. Jadi saya Muslim ya, saya berhak punya pandangan sendiri ya. Sebaliknya di bisnis yang benar, bisnis yang legal dan kita jalannya benar, menurut saya kaum Muslim udah pasti merasa itu adalah bisnis yang halal, benar ya. Apalagi sah di mata negara, mana ada sih bisnis yang nggak halal tapi sah di negara kan kira-kira nggak, kurang ada ya. Nah, apalagi kalau teman-teman yang join di bisnis ini dan Anda tahu bahwa apa yang kita lagi lakukan, bahwa kita lagi bantu teman-teman kita mendapatkan uang tambahan, kita lagi bantu teman-teman kita yang sakit menjadi lebih baik. Saya nggak tahu bahkan idenya dari mana bisnis ini nggak halal. Saya nggak pernah tahu itu. Saya banyak banget ada ustadz join di sini, apalagi tadi saya lihat ada Dr. Luigi. Beliau juga banyak banget ratusan ustadz di situ. Ustadz bahwa bisnis MLM ini oke apa enggak sih gitu loh. Itu yang teman-teman harus tahu ya. So, jadi teman-teman bisa tahu bahwa bisnis kita di Indonesia sah. Lanjut. Nah, kita akan ngomongin produk AFC-nya teman-teman. Tadi saya ada tambahan ya, bahwa per tahun 2021 bulan Juli awal PT kita H dan E Dermatek Indonesia menjadi ibunya, menjadi grupnya. Kita akan jadi grup, dia akan jadi importir aja. Sedangkan nanti kita ada PT AFC Indonesia, itu akan jalanin MLM-nya. Nanti itu kita nanti update ya teman-teman ya.
Jadi Siupel itu nanti berubah jadi PT AFC Indonesia. Nah, kita kan sekarang Anda udah sedikit tentang produknya, gimana bisnisnya gitu loh. Ada yang bilang, Pak, boleh nggak sih izin MLM kita ini jadi disahkan sama lembaga halal Indonesia gitu ya. Bisnisnya MLM-nya. Jadi MLM yang ada license MLM lah baru-baru ini. Saya baru tahu soalnya kulkas aja juga sekarang ada juga license-nya, halal nggak halal kulkas. So saya mau kasih tahu ke teman-teman bedanya teman-teman AFC kita adalah farmasi di Jepang yang hanya masuk lewat Indonesia aja distribusinya dijadikan network marketing. So inilah yang kadang jadi bebannya karena kita nggak bisa kesannya daftarin MLM syariat gitu ya. Karena kita di Jepang bukan MLM, bukan perusahaan MLM, not even perusahaan MLM. Bahkan saya pernah ngomong, ini sepengetahuan saya, boleh juga kalau salah ya, bahwa sampai hari ini tidak ada satupun perusahaan MLM yang dasarnya dari farmasi. Itu yang saya tahu. Nggak ada. Biasanya semuanya udah MLM dulu. Contoh dia Herbalife, ya Herbalife MLM company. But AFC is not MLM company. Kita adalah farmasi company. Itu yang bikin beda. Masuk ke Indonesia aja caranya aja. So nanti mudah-mudahan kita juga lagi cari, bukan dibilang enggak juga, mudah-mudahan kita nanti bisa listing juga untuk syariat ya. Lanjut, produk AFC. Kita akan bahas tentang produknya sekarang. Tadi Anda udah dengar tentang company-nya. Nah, produk pertama yang saya akan bahas adalah Utsukushi. Ini adalah salah satu produk yang dulu dibuat sebenarnya member belum bukan nggak mau konsumsi ya. Bagi dia belum favorit dulu waktu pertama-tama keluar karena kan patennya anti tumor, nomor 2 imun, nomor 3 hepatitis C. Ternyata pandemi datang dan ternyata Utsukushi adalah penjualan tertinggi AFC selama tahun ini. Bisa bayangin nggak bahwa saya nggak tahu ini kebetulan apa enggak, tapi saya jelas percaya ini semua adalah karunia Tuhan ya. Di mana waktu pandemi mau datang, sebelum datang kita udah ada produk yang beginian. Gila itu, saya nggak pernah bayangin imun activating effect ternyata sekarang berguna banget. Saya pribadi udah punya pengalaman sama produk ini ya, sama Subarashi ya. Karena Subarashi ternyata dipakai after recovery-nya. Yang punya masalah komorbid, D-dimer tinggi, testingnya banyak lah. Saya nggak pernah jualan testimoni ya teman-teman. Kita di AFC nggak pernah jualan testimoni, tapi testimoni itu lahir sendiri dan ada di mana-mana. Saya nggak bisa bayangin fruit flow bisa datang tiba-tiba, Subarashi maksudnya bayangin nggak sih perencanaan ini nggak ada yang kebetulan. Kalau kita umat beragama percaya, so Subarashi bisa datang di update di SOP 100, ada Utsukushi datang di mana pandemi ini benar-benar terselesaikan ya. Saya hadapin kasus lebih dari 30.000 kasus COVID-19 di AFC sendiri. Dan saya tahu bagaimana kemajuannya. So saya akan jelasin Utsukushi itu gimana. Next. So Utsukushi, awalnya produk ini ingredient utamanya adalah salmon milk DNA. Oke, dari spermanya ikan salmon. Spermnya dari ikan onsosis keta salmon dan juga 11 aktif ingredient lainnya. Anda bisa lihat nggak bahwa slide ini ternyata didesain memang untuk jelasin salmon DNA untuk kecantikannya. Bisa lihat gitu ya. Tapi ternyata di pandemi ini efek probiotiknya yang ternyata lebih boom. Lanjut nggak apa-apa. Dan kita produk ini udah nano size. Jadi Utsukushi itu artinya cantik. Next. Ada patennya, jadi kita ada anti-tumor agent, immune activating effect, therapeutic agent on hepatitis C. Anda bisa bayangin nggak? Paten yang di tengah itu, kita nggak ada bayangan sama sekali bahwa ini ternyata suatu hari akan berguna. Soalnya kita orang Indonesia kan, orang Indonesia kan kalau ngomong, imun gue udah kuat lah, kan gitu ya. Kita aja makan gorengan, makan nasi uduk di pinggir jalan, imun pasti kuat lah kita. Ternyata enggak dong. Sekarang kita lagi butuh itu semua. Next. Dan di dalamnya ini selain tadi ingredient utama dari salmon milk DNA, ternyata ada 2 probiotik. Ada bakteri yang benar-benar sekarang lagi banyak banget di research. Baik dari vaksin yang mengandung probiotik dan manfaat probiotik terhadap orang-orang yang kena COVID-19.
Ini Anda boleh baca nanti. Next. Nah, ini ingredient-ingredient lainnya, teman-teman ya. Ada Tagara kombu fucoidan, ini tadi bakterinya, ada resveratrol. Anda bisa baca manfaatnya semua nih. Pineapple extract, fish collagen, kiwi, L-glutathione. Tapi itulah bedanya Utsukushi, teman-teman. Jadi kita bukan, oh ini manfaat resveratrol, oh ini manfaat bakteri, oh ini manfaat fucoidan. Ini kalau saya jelasin semua manfaat dari setiap ingredient, Anda percaya saya, 300 halaman slide pun kurang. 300 halaman slide pun kurang. Dan kami nggak pernah bahas satu persatu itu. Itulah bedanya AFC, itu bedanya East Medicine. Jadi kalau West Medicine, dia bahas nih, oh ini fish oil, oh ini vitamin C, oh ini vitamin E. Tapi kalau kita East Medicine, kayak Chinese, Jepang, Korea, mereka suka combine tuh teman-teman produk-produk itu. Nah, di combine manfaatnya ngeboost tuh biasanya. Ada beberapa manfaat yang bisa diketemuin dengan hasil combine itu. Nah, inilah Utsukushi, inilah Subarashi. Kenapa ingredientnya banyak sih? Kenapa Utsukushi nggak probiotik aja? Kenapa nggak salmon dien aja? Kenapa nggak fucoidan aja? Fucoidan ini kalau Anda Google, fucoidan adalah ingredient kedua yang paling dicari buat orang Jepang kalau dia kena penyakit kanker. Serius. Dan itu sangat mahal sekali. Anda jangan cari fucoidan yang buat obat lambung ya. Beda, kita Takara kombu fucoidan. So next. Nah, ini adalah jurnal ilmiah yang sekarang baru-baru lahir. Probiotik, prebiotik, COVID-19 infection, probiotik, preventing and treatment of COVID-19. Anda bisa lihat nggak sih? Can you imagine sih, bahwa saya bilang selalu, nggak ada yang kebetulan produk ini datang. Semua adalah izin Tuhan. Dan Tuhan yang bikin waktu yang paling baik ini. Lihat nggak sih? Sekarang Anda lihat penelitian terbaru, semuanya mengarah ke probiotik. Even vaksin udah ada lagi di develop yang probiotik. Ada masa probiotik sekarang dianggap adalah kuncinya. That's why sekarang Utsukushi kita lagi pakai semua untuk treatment. Untuk membantu. Next. Saya akan janji file ini nanti saya akan share ya. Nah, ini ada safety-nya juga, teman-teman. Kayaknya mestinya tempatnya nggak di sini deh, tapi nggak apa-apa. Jadi seluruh produk di AFC, teman-teman, udah ada istilahnya BPOM-nya dari Jepang. Jadi Ministry of Health, Labor, and Welfare Jepang. Jadi ini kita udah ada semua. Even di Indonesia juga ada. Jadi kita ada 2 negara. Oke, next. Nah, ini juga salmon DNA juga ada jurnalnya ya. Japanese Researcher New Miracle Product Dry Salmon Sperm. Jadi peneliti Jepang lagi merayakan ke produk ajaib dry salmon sperm. Itulah ada di salmon DNA. Next. Nah, ini adalah produk kedua Subarashi. Jadi SOP saya udah take out. Karena kita udah ngomong bulan Juli adalah next batch pengiriman dari Jepang. So, teman-teman yang masih fanatik sama SOP 100, Anda tetap bisa order, tapi setelah order itu habis, kita tidak ada lagi SOP 100. Kita hanya ada Subarashi. Kenapa? Saya akan jelasin. Next. Nah, Subarashi punya sejarah juga, teman-teman. Nah, Subarashi ini, inspirasinya penemunya Eto Tadashi, terinspirasi dari plasenta manusia. Plasenta manusia. Anda pernah dengar ari-ari ya? Kalau enggak, anak Anda lahir, plasentanya selalu ditanya. Plasentanya mau diapain, Pak? Kita orang Indonesia biasa tanam. Tapi Anda pernah terbesit nggak pertanyaan? Kenapa sih ditanya? Karena ada beberapa orang plasenta bayi itu disimpan di bank plasenta. Oke? Saya sekarang, istri saya yang kedua lagi hamil, yang begitu dia lahir, plasentanya saya juga simpan dalam bot tanah. Tetap saya nggak simpan di bank. Kenapa? Karena hari ini kita udah kenal namanya marine placenta. Kecuali nggak ada nih marine placenta, SOP, Subarashi nggak ada, ya saya pilih taruh di bank aja. Tapi sekarang saya nggak taruh lagi di bank placenta. Buat apa? Kalau ada yang lebih baik, ngapain kita cari yang ribet ya? Tapi konsumsi plasenta manusia di Indonesia sampai sekarang masih dilarang. Jadi teman-teman yang bisa suntik stem cell biasanya lakuin di luar negeri. Di Jepang bisa, di Jerman bisa. Tapi di Indonesia, it never happen bisa. So next.
Nah, kenapa saya bilang nanti anak saya yang lahir pertama, saya nggak simpan di bank plasenta. Yang kedua juga saya rencana nggak simpan. Kenapa? Ternyata karena marine placenta dan human placenta dan placenta rusa. Sebenarnya ini banyak nih. Tabelnya satu ditutup nih. Ini ada domba placenta, ada babi placenta, ada banyak ya. Placenta itu adalah yang beranak, menyusui. Nah, ikan salmon enggak. Kenapa? Nanti saya jelasin. Nah, Anda bisa lihat tuh di tabel. Ternyata aktif ingredient amino asid dalam marine placenta dan placenta manusia lebih banyak, almost 2 kali lipat, dan lebih kaya dan lebih lengkap. Itu alasan saya tidak menyimpan ari-ari anak bayi saya di bank. Buat apa capek-capek simpen? Kalau di sini kita tinggal minum, tinggal di saset gini, langsung gelek aja udah. Bener gak sih? Anda ada yang bilang mahal produk ini. Wah, bagus sih, tapi mahal. Nggak apa-apa. Anda nggak bisa bilang Ferrari atau Mercedes-Benz mahal, kan? Bener ya, teman-teman? Ya, Anda bisa bilang kalau sebuah mobil Avanza dijual 1 miliar, itu yang Anda bilang mahal. Saya mau tanya sama teman-teman, kalau Anda tahu Lamborghini Aventador ya, dia kan sekitar 15-25 M. Lalu dijual 2 M. Saya mau tanya sama teman-teman, mahal atau murah? Coba saya mau tanya, mahal atau murah? Kalau saya jual Lamborghini Aventador, seharga 1 M, 2 M. Anda akan bilang ke saya mahal atau murah? Kita akan sepakat bilang murah ya. Tapi kalau kita bilang Avanza saya jual 1 M, mahal atau murah? Mahal ya. Jadi mahal sama murah nggak pernah tahu. Tapi saya mau kasih tahu gini ke teman-teman. Produk ini, Subarashi dan Utsukushi, adalah produk yang lahir di AFC dan sebagai yang pionir dan bisa dibuktikan keasliannya. The one and only. Karena penemunya yang ngomong. Dia cuma jual ke AFC. Nggak ada perbandingan yang benar. Saya sih lihat banyak juga yang Subarasian sekarang ya. Minum deh, nggak apa-apa. Katanya, Pak, ada yang ngomong saya, Pak, dia minum ini. Minum deh, gitu lah. Saya percaya 2-3 bulan dia balik lagi. Bener dong balik. Itu saya bisa buktiin juga sama chatnya tuh. Saya minum SOP ini, udah minum aja. 2 bulan, 3 bulan minum, balik lagi dia. Pak, bener apa Bapak saya minum? Saya udah ngomong. Saya nggak takut sih. Gitu. Lanjut. Nah, Subarashi di-upgrade, teman-teman. Dulu dia cuma ada salmon ovary peptide. Di Subarashi, jadi ada triple peptide. Ada salmon ovary peptide yang ditambahin sebesar 50% ingredientnya, naik. Ada sarden peptide, dan ada fruit flow. Kemarin Prof. Asim, dia yang bikin uji klinis manfaat fruit flow nanti untuk COVID-19 treatment, yang udah dipublish juga jurnalnya, itu ada di produk kita, teman-teman Subarashi. Fruit flow namanya. Sarden peptide kita belum bahas, tapi Anda kalau bisa baca sarden peptide, it's very gila. Itu teman-teman harus tahu ya. Ini suplemen di Jepang, sarden peptide sendiri dijual lebih dari 1-2 juta sebok untuk sebulan. Belum salmon ovary peptide, belum fruit flow. Dan kita gabungin dan kita hanya jual 1,750. Dan teman-teman hari ini yang tertarik, apabila Anda beli, Anda ingat. Kalau Anda beli produk AFC, Anda bukan sebagai konsumen, tapi ini akan jadi modal bisnis Anda. Artinya ketika Anda membeli produk ini, Anda jadi punya plus kesempatan untuk bisnis juga. Ngerti ya teman-teman ya? Buat hari ini teman-teman yang dengar, kalau Anda beli produk AFC, Anda bukan diharapkan jadi konsumennya, tapi Anda jadi own this business juga. Anda adalah bagian dari AFC, Anda bisa dapetin support system di training sama kita, bersatu sama kita. Anda nggak tahu, kita kasih tahu gimana caranya. So inilah yang Anda yang punya. Dan 1,750 untuk dapat ilmu itu semuanya, ini it's very cheap. Makanya jangan dulu Anda bilang, saya mah MLM-nya gampang, saya yang penting produknya dulu. Jangan pernah ucapin itu. Ya, jadi takabur atau gengsi kan. Kalau saya jadi Anda, kalau ada bisnisnya, katakan saya nggak jalanin deh, tapi kalau saya beli buat repeat order aja jadi lebih murah, bisa sampai 3,3 juta atau 5,4 juta, kenapa enggak? Bener nggak sih? Nah, itu yang kita mau hari ini jelasin.
So inilah Subarasi, digabung teman-teman. SOP dengan formula yang sama persis kayak SOP 100, bedanya ingredient marin placentanya dinaikin, ditambahin sarden peptide, ditambahin fruit flow, triple peptide. Testimoninya lebih cepat gila. Tapi ada beberapa orang yang nyaman dengan konsumsi SOP, lalu meminum Subarasi jadi ada kondisi nggak nyaman. Wajar. Kenapa wajar? Kenapa wajar? Karena dulu yang minum konsumsi SOP aja ada yang ngerasa nggak nyaman, tiba-tiba kayak ada proses detoxnya. Apalagi ini Subarasi yang triple peptide, yang kekuatannya lebih kuat, teman-teman. Hampir 300% lebih kuat. Pasti lebih, kadang ada detox jadi lebih keras saja. Ngerti ya, teman? Istri saya juga awalnya minum Subarasi seminggu, 2 minggu, kelayangan gitu-gitu. Sekarang dia waktu kemarin kena COVID, minum sehari 8, nggak apa-apa. It's okay gitu loh. Itulah kenapa produk ini kita bisa buktiin lebih baik dari sisi manapun. Penciptanya sama, pabriknya sama. Bedanya dia collab. Nah, Subarasi ini benar-benar punya kita adalah history buat di Jepang, baik buat di Indonesia. Nanti saya jelasin ya. Nah, ingredient utama, marin placenta, tetap kita tulis, sarden peptide, dan fruit flow. Nah, fruit flow bukan tomat biasa. Anda mau jus tomat minum juga beda banget. Fruit flow itu apa, teman-teman? Anda lihat tuh. Fruit flow itu kalau lihat di slide, Anda lihat ada kan di tomat itu ada warna kuning ya, biji-bijinya itu ada gelnya tuh. Kalau Anda lihat tomat, di bijinya itu diselaputin gelnya. Gelnya ini fruit flow. Oke? Sama kayak sarden peptide. Jangan bandingin ikan sarden di Indomaret. Oke? Beda banget, teman-teman. Sarden peptide adalah selaput otot di ikan sarden. Itu sarden peptide yang kita pakai. Bukan ikan sarden di Indomaret, teman-teman, 15.000. Pak, ini produk 15.000 aja katanya. Enggak, ini produk jutaan di Jepang. Karena selaput ototnya, teman-teman, yang kita konsumsi. Selaput ototnya aja. Oke? Dan juga aktif ingredient lainnya dan udah nano size. Nah, produk ini kalau nano size, artinya mudah tubuh serap. Teman-teman kalau banyak konsumsi vitamin-vitamin di luar sana, kalau dia nggak nano size ya, itu tubuh untuk absorb, untuk serap itu butuh berhari-hari loh. Nggak usah itu deh, Anda minum vitamin C. Itu penyerapannya Anda minum pagi, nggak malah hari itu juga loh. Bisa 2 atau 3 hari atau bahkan seminggu baru tubuh bisa terima loh. Oke? So itu bedanya kenapa nano size. Dan kita juga anjurin teman-teman minum taruh di bawah lidah. Bagaimanapun itu anjuran yang paling kita konsistensi. Oke, minum di bawah lidah. Taruh aja di bawah lidah. Subarasi sama Utsukushi, coba deh. Dua-duanya taruh di bawah lidah. Enak banget. Beneran enak banget. Oke, nggak ada masalah. Nah, bagi ada yang merasa nggak enak, mahnya atau apapun, karena itu kan taruh di bawah lidah ada rasa asam sebenarnya. Bukan micu asam lambung, enggak. Cuma ada psikologi kalau rasa asam itu, asam lambung mau naik nih. Nah, Anda bisa tambahin air. Dikit aja airnya. Tambahin air dikit aja buat taruh di lidah biar rasa asamnya nggak ada. Jadi tubuh kita psikologinya nggak mancing untuk, aduh, lambung nih gitu-gitu, mah nih gitu loh. Oke? Lanjut. So ini adalah patennya di Subarasi. World First Triple Peptide Japanese Scientific. Wah, asik kan. Regenerasi sel, lancarin pembuluh darah, anti-hypertensive agent, dan prevent blood clotting, mencegah. Ini blood clotting bagus banget. Bagi teman-teman yang belum sempat nonton acara Food Flow, saya rekomen Anda lihat di Facebook official kita. Mudah-mudahan nanti kita upload di YouTube juga. Dan hari Sabtu ini Dr. Yudi akan bantuin translatein apa yang Prof. Asim sharingin di slide-nya, dia akan bawain di hari Sabtu ini. Jadi yang kemarin yang nonton bule-bule pada nggak ngerti, nah, Anda bisa nonton di hari Sabtu nanti buat, apa sih yang dijelasin? Saya juga baru dengar soalnya. Jadi kemarin saya mau bikin kesimpulan juga takut. Kenapa saya takut? Karena jujur, di selama saya hidup, saya nggak pernah dengar tentang agresi trombosit. Hiperaktif trombosit nggak pernah dengar. Not even know. Ternyata itu yang paling penting. Kita kan taunya kalau orang serangan jantung karena penyumbatan pembuluh darah karena kolesterol ya. Ternyata enggak loh. Ternyata ini penting. So ini paten. Dan Anda bisa lihat nggak sekarang? Yang tentang D-dimer tinggi, darah kental semua. Lihat nggak selesai masalahnya. Saya yakin ini bukan kebetulan.
SOP lahir, datang Utsukushi imun, activating effect, terus Subarasi food flow muncul juga. Saya yakin bukan kebetulan. Bener ya? Nggak ada yang kebetulan. Karena kalau di agama saya sendiri aja, daun jatuh aja bukan kebetulan, izin Tuhan. Apalagi yang beginian. So, saya believe produk AFC datang, kenapa datang di 3 tahun pertama ini? Kenapa produk ini juga yang dipilih sama peneliti-peneliti itu untuk munculin Subarasi? Kenapa kami nekat ganti SOP 100 ke Subarasi? Ternyata semuanya nggak mungkin kebetulan. Oke, teman-teman ya. Next. Saya harus balap-balapan waktu. So, ini ingredient tadi yang saya sharing ya. Marine placenta, sarden peptide, food flow. Buat teman-teman juga yang belum pernah join, kalau kalian cukup kritis soal produk, setiap hari Sabtu jam 3 sore kita selalu bawa acara seminar yang dipimpin oleh dokter. Nah, disitulah kekritisan Anda terjawab. Nah, di sini saya bisa aja share, tapi kenapa nggak share? Lagi-lagi saya ngomong, teman-teman. Kalau setiap ingredient ini saya keluarin manfaatnya, Utsukushi 300 halaman pun kurang. Saya bersumpah. Jadi saya keluarin nih, manfaatnya. Kayak sekarang Subarasi juga, 300 slide pasti kurang. Food flow sendiri, sarden peptide sendiri, marine placenta sendiri, amino acid sendiri, chondroitin sendiri, kolagen sendiri. Waduh, saya ngomong di sini bisa 12 jam, teman-teman. Nah, itulah kita bagiin per section-section nanti. Anda bisa ketemu dokter di hari Sabtu. Mereka dokter-dokter yang hebat, mereka profesional dokter. Nah, mereka akan sharingin tentang itu. Next. Nah, ini kenapa sih saya bilang produk ini historical banget? Jadi Subarasi merupakan sejarah di AFC Jepang, karena selama berapa puluh tahun itu AFC Jepang tidak mau collab. Bukan tidak mau collab ya, mereka jarang collab sendiri. Jepang itu negara yang idealis banget, teman-teman. Mereka sangat percaya diri sama kemampuan mereka dan sumber dia. Tapi inilah produk AFC. Karena kita juga hasil medis, so apa testimoni-testimoni yang ada itu kami inputin, masukin klarifikasi. Apa sih yang tertinggi? Kayak di kami, di Subarasi yang paling tertinggi nomor 1 diabetes. Oke, apalagi banyak. Nah, ternyata darah tinggi waktu SOP 100 dikit testimoninya. Itulah kenapa Subarasi hari ini datang. Dan Anda tahu nggak jumlah darah tinggi di Indonesia berapa? Tinggi banget, jutaan. 5 besar penyakit mematikan di Indonesia soalnya darah tinggi. Dari penelitian itulah Jepang harus collab. Dia harus collab. Nah, kemarin kita dapat kesempatan, tuh ada Prof. Asim gambarnya. Prof. Asim yang kemarin, yang bikin jurnal internasional, yang udah dipublish, yang bawain datang langsung ke Zoom kita, ketemu Anda langsung sendiri, dan dia jelasin salah satunya. Gitu ya teman-teman, ternyata sekarang food flow sangat bagus, penting banget buat trombosit kita, apalagi yang buat D-dimer, gitu ya teman-teman. Nah ini ingredientnya, bahkan food flow itu dapat one of the most innovative product of the year, diakui oleh BPOM-nya Eropa, namanya VISA, mestinya EFSA ya, dan boleh klaim approved natural cardioprotective functional ingredient. Gila kan? Nah, ini produk kita ada di Subarasi. Oke, lanjut. Nah, ini EFSA, European Food Safety Authority, claim authorized in the European Union. Terdaftar dan terbukti keamanannya sudah diakui oleh, lihat nggak yang saya ngomong? Kalian bisa bayangin nggak sih yang kita bahas? Dan Food Flow sendiri hari ini jurnalnya sudah terpublish untuk treatment agresi trombosit untuk membantu COVID-19 ya. Gila lah. Hebat banget. Next. Nah, ini jurnal-jurnalnya ya. Yang kanan nih, platelet hiperaktif in COVID-19, scan deplomato. Nah, jadi benar-benar ada semua jurnalnya. Ini link jurnalnya juga kita udah share ke teman-teman ya. So, based on klinis semua produk di AFC, kita nggak ada hasil testimoni. Kenapa? Because kita AFC adalah perusahaan farmasi, teman-teman. Sebuah perusahaan farmasi nggak desain produk by testimoni, kira-kira gitu ya.
Jelas orang farmasi-farmasi di Jepang, mereka buat semua on medis. Next. Nah, ini sertifikatnya organik, bebas hormon, free cells, juga kita bahkan ada bebas dari radiasi nuklir, itu yang ditakutin ya. Nggak usah kalian yang takut tentang pencemaran radiasi nuklir, AFC sendiri juga takut dong. Ada kontaminasi nuklir, kira-kira gitu ya. Kita ada bebas hormon dan GMO, artinya produk ini aman banget dari hormon-hormon yang bisa picu kanker dan lain-lain. Sertifikat organik, teman-teman nggak harus tahu, sertifikat organik itu kalau di Jepang sangat kuat. Tapi kok kalau orang kita kan suka nanya, kok di logo produknya nggak ada nih tulisan organik gini-gini. Nah itu bedanya Japanese teman-teman ya. Di Jepang itu sama produk kayak Amerika deh. Nggak, dia bukan kayak GMP ada, ISO-nya ada, organik ada. Kenapa nih nggak ada logonya gitu? Jadi di Jepang beda banget konsepnya. Nah itu yang kita nggak bisa samain. Ya. Sertifikat organik artinya produk ini 100% organik, teman-teman. Dari alam, natural gitu loh. Anda nggak usah masalahin kalau minum kayak gimana. Sama aja kayak Anda makan mangga, pisang gitu ya. Next. Dan AFC sendiri, teman-teman, marine placenta itu dikonsumsi udah lebih dari 200 tahun. Anda harus tahu ya, marine placenta di Jepang dikonsumsi lebih dari 200 tahun, dari zaman Meiji. Nah, ini sertifikat patennya juga. Next. Nah, bahkan Subarashi juga menang di Monde Selection itu di Belgia ya teman-teman ya. Jadi itu asosiasi kayak gimana ya ngomongnya, kayak top brand di Belgia untuk ngelihat produk-produk gitu ya. Dan kita menang Bronze Quality Award, not bad. Bukan not bad lagi, it's very good gitu loh. Di satu dunia itu Subarashi ini kepilih. Monde Selection. Oke, lanjut. Jadi produk Subarashi sendiri juga udah masuk. Nah, ini juga ada jurnal tentang worst only salmon placenta taps into Asia halal anti-aging market. Jadi placenta itu pada basicnya haram, teman-teman ya. Placenta ya. Makanya placenta manusia yang tadi saya jelasin tidak akan pernah datang di Indonesia. Tapi salmon placenta adalah satu-satunya placenta yang halal. Kenapa? Karena sebenarnya pelindung marine placenta itu secara biologi bukan placenta. Bukan placenta. Karena hewan atau makhluk hidup yang punya placenta adalah yang menyusui. Ikan salmon nggak menyusui. Bener ya? Nggak ada kan yang lihat ikan salmon nyop-nyop, nyucuk gitu, nenen nggak ada. Memang dia nggak menyusui. Lalu kenapa namanya marine placenta? Karena siklusnya, teman-teman. Jadi ikan salmon itu dia bertelur. Jadi kalau dia udah bertelur, udah bukan placenta. Tapi waktu dia mati, tujuannya mati untuk kasih gizi-gizi ke telur ini untuk tetap bertahan hidup. Nah, gizi ini diserap sama selaputnya kayak gelnya, kayak biji tomat ada gelnya, ikan salmon telurnya juga ada gelnya. Nah, gelnya itu yang kita pakai. Oke? Marine placenta itulah yang dipakai. Dan sampai hari ini pun, istilah marine placenta nggak pernah didengar. Termasuk di BPOM juga. Salmon gitu. Jadi ada beberapa nanti kita adjust, bukan adjust ingredient, tapi namanya ya. Karena kebijakan BPOM akhirnya menyadari bahwa ternyata sama ovary peptide itu nggak bisa masuk di makanan. Jadi namanya nanti kita ada adjust lah gitu ya teman-teman ya. Next. Nah ini penemunya Eto Tadashi, dia nemuin marine placenta. Saya percaya suatu hari Eto Tadashi ini akan mendapatkan Nobel. Saya serius, saya percaya. Saya percaya itu penemuan ini suatu hari akan jadi Nobel. Nah dia yang klaim letter of authorization yang bilang bahwa marine placenta hanya dijual ke AFC dan boleh didistribusikan oleh AFC. Yang lain nggak bisa. Oke? So it's very clear statement-nya dari penemunya sendiri. Ini bukan Eto Tadashi, bukan seorang sales, bukan, ini penemunya marine placenta. Itu lihat di akte ini, lihat Nippon Barrier, di atasnya lihat deh, The Science of Salmon gitu. Nah, dia CEO-nya nih. Dia adalah inventornya nih. The Science of Salmon. Dia hanya distribusiin salmon ovary peptide ke AFC aja. Next. Jadi Anda harusnya happy di mana kalian berbisnis dengan AFC
Dimana produk ini nggak ada lawannya, teman-teman. Ngerti ya, teman-teman ya? Kita nggak punya lawan yang bersaing gitu antara mie ayam A dan mie ayam B. Nggak ada. Kita punya produk sendiri. Nah, ini adalah Sensei-Suru, serum regenerating kita yang pertama kali. Jadi IFC selama ini main kesehatan, sekarang kita udah masuk ke beauty. Next. Ini Anda boleh baca. Oke, nah ini. Next saja. Nah, ini teman-teman, Sensei-Suru ini regenerating serum. Salah satu ingredientnya juga menang ingredient Nobel untuk regenerasi sel kulit, teman-teman. So, ini serum basically oke banget. Saya jujur kalau saya nggak pakai. Saya kalau jujur, kalau sabun, serum muka gitu, saya males pakai deh kalau buat muka-muka. Kalau istri saya pakai. Walaupun hamil tuh istri saya pakai. Kenapa saya berani? Kan nggak sembarang kalau kalian hamil, boleh konsum kosmetik tuh nggak sembarangan ya teman-teman ya. Karena ini kan diserap sama tubuh. Justru saya harapin itu. Bahwa saya harapin serum ini terserap ke tubuh istri saya dengan baik. Karena isinya kaya banget. Ada 53 asam amino lebih. Ada Salmon DNA, ada SOP-nya sendiri, ada EGF-nya sendiri, ada Hokkaido Angelica, bagus banget. Saya udah baca. Istri saya pakai tuh, saya suruh pakai, mama saya pakai. Kalau saya bukan, saya nggak pakai atau apa karena saya nggak ada cita-cita cantik aja. Nggak ada lah saya ya udahlah, saya cowok, kayak saya kayak istilah cowok banget gitu loh, mandi jarang kira-kira gitu loh. So ini serum yang the best of the best kita. Nah, lagi-lagi produk serum kita dibilang mahal, contoh gitu ya, dibanding apa dulu. Saya berani klaim sampai hari ini belum ada serum dengan ingredient yang sekompleks ini, dengan hasil uji klinis yang sebanyak ini, dan patennya yang ada seharga kita. Rata-rata malah serum regenerating ini rata-rata 5-6 juta. Saya nggak sebut brand deh, tapi Anda coba Google sendiri. Nah, kami jualnya 3,3 juta. Itu loh maksud saya. Mahal murahnya tergantung. Kalau Anda lihat value-nya, oh ini sangat murah. Ini sangat-sangat murah. Next. Ini paten-patennya buat dark pore improvement agent, buat anti alergi effect, skin whitening, sama buat kelembapan ya. Ada juga buat rambut. Bisa dipakai tuh di rambut. Nah, kalau saya ada serum itu, kalau ada istri saya, kadang saya pakai buat di rambut. Nggak tahu, rambut saya aja lebat banget kan. Nah, cuma saya percaya kalau cewek itu lebih peka sama kecantikan ini. Dan kalau dia biasa pakai kosmetik, lalu dia cobain Sensei Suru kita, saya 100% dia bisa bedain. Kalau kita nih teman-teman, bapak-bapak, atau kayak saya yang cuek, kita nggak akan bisa bedain serum A apa B, gimana kelembapannya lah, nempel sama make up apa enggak lah. Saya aja nggak tahu istilah itu ya. Jadi kita bapak-bapak mah udah pakai Pak, jangan nanya-nanya banyak. Kalau yang cewek-cewek pasti tahu tuh bedanya. Saya berani itu. Saya yakin teman-teman sendiri yang di Zoom yang hari ini saksiin saya tahu kalau coba pakai Sensei Suru apa bedanya sama yang enggak. Betul ya teman-teman ya. Kalian lebih tahu lah kalau soal Sensei Suru. Saya kurang pandai kalau jelasin yang kosmetikan kan. Saya nggak tahu. Setelah toner, sebelum toner ada yang nanya saya aja nggak bisa jawab. Tapi saya tidak pakai serum ini. Istri saya pakai dan semua mama saya pakai. Dan saya yakin teman-teman yang udah pakai bisa jelasin sendiri. Soal kosmetik saya bingung teman-teman jelasinnya. Anda lebih pinter-pinter lah, lebih cantik-cantik kan, lebih ganteng-ganteng. Kok Adrian pakai ini dia. Kalau Adrian saya yakin dia tahu dia pakai ini. Tapi coba apa bedanya kan? Kita cowok-cowok jangan pakai karena memang AFC jadi pakai gitu loh. Next, yang jelas nggak lengket. Ya kalau itu udah jelas ya. Next. Nah lihat nggak? Ini ingredientnya. Ngeri nggak? Malaria placenta, salmon DNA, Angelica root extract. Ini saya tahu Angelica root extract nih. Ada industri serum dari Jepang sendiri bikin Angelica root extract sendiri harganya udah 3 juta. Squalene, kolagen, ceramide, glutathione, dan lain-lainnya. Ini lebih banyak lagi. Lengkap banget di boxnya banyak nih. Aduh, saya boxnya aja ingredientnya segini nih. Lihat, segunung. Banyak banget.
Di ingredientnya segini. Ini ingredient yang kita highlight aja. Oke, next. Nah, jadi semua produk dari Jepang teman-teman, ya Utsukushi, Subarashi, Sensei-Suru tadi saya jelasin, semuanya punya sertifikat bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia berbahaya, hormon, bebas pencemaran radiasi nuklir. Bahkan yang terakhir nanti saya update ya, kita ada bebas dari yang apa? Yang buat atlet itu apa sih namanya biasanya? Doping. Ya, bebas dari doping ya. Kita juga bebas dari doping dan kayak narkotika. Jadi sangat-sangat aman gitu loh. Mau minum berapapun, Anda harus sesuaikan. Next. Nah, ini yang saya mau bahas juga ya. Dosis berapa sih yang tepat? Saya nggak bisa ngomong dosis terlalu banyak, karena produk kita sebenarnya bukan obat. Jadi obat bukan dosis. Next dulu Angga slide-nya. Jadi obat itu bukan dosis. Obat bukan dosis. Ya udah nggak apa-apa slide yang tadi. Nah ini yang benar menurut saya di sini. Nanti yang di atas tolong dihapus dulu. Jadi obat itu bukan dosis. Jadi nggak bisa Anda tanya berdasarkan, Pak ini sakitnya ini dosisnya berapa ya? Ini adalah nutrisi teman-teman. Jadi Utsukushi, Subarashi, SOP, Sensei-Suru ini bukan obat. It's not medicine. Jadi kalau bukan obat, oke, kalau bukan obat, nggak ada dosis. Ya, dosis itu hubungannya sama obat. Minum antibiotik 500, contoh 5 miligram, sehari 3 kali. Itulah dosis. Kalau kita bukan obat, jadi nggak ada dosis. Bahkan dokter udah ngomong tuh, Dokter Luigi, lu mau minum berapapun, nggak ada efek yang, maksudnya, ada batasnya gitu. Maksimum berapa? Nggak ada juga. Kok Budi Darwin minum 1 box, kok Yohanes udah pernah minum 1 box gitu. Saya udah pernah minum, banyak lah member kita. Kalian tahu lah bahwa di kita banyak yang minum banyak sampai hari ini sangat oke ya. Hasil lab pun bisa dites sangat bagus. Yang kedua, nah tapi dosis itu menjawab dosis. Pertama Anda harus peka sama ada komorbid apa enggak. Anda punya penyakit yang cukup membahayakan atau enggak. Oke? Kalau iya, artinya Anda butuh lebih banyak. Iya dong, benar ya teman-teman ya. Ada orang umur ke saya, contoh dia umur 40-an, dia udah diabetes, udah darah tinggi, udah komplikasi. Berat badannya 90 kilo. Lalu dia minum 1 hari 1 saset. Lalu bulan depan dia chat saya, Pak, saya ada nih minum 1 hari 1 saset. Ada sih kemajuannya, tapi kok lambat ya? Dia ngomong gitu ke saya. Saya mau jawab aja susah. Pak, lu kan 90 kilo, 1 saset 3 gram. 1 aja Bapak minum. Iya. Udah rasa enakan. Udah sih gitu-gitu. Diabetes saya udah berkurang sih 100, lumayan. Dari 300 jadi 200 gitu. Udah lumayan, tapi kok lambat sih gitu. Pak, ini Bapak emang ini produk Bapak kira ini sulap, Bapak minum besok langsung ini. Udah minumnya 1 hari 1, baru 1 bulan 2 bulan mau harap apa ya? Berkurang, menurut saya berkurang 100 poin aja udah bagus nggak sih teman-teman? Itu bagus ya? Bayangin ya, kadar gula darah 300, dia minum 1 bulan jadi 200. Bagi saya udah wow banget loh Pak. Bapak masih berdiri aja udah bagus itu. Kadar gula darah 300, bulan depan nggak stroke aja udah bagus. Setuju ya? Nah cuma biasanya orang kita nggak sabar. Nah itulah networking bisnis di mana teman-teman yang jalanin juga harus kasih hati yang lebih sabar. Gitu ya teman-teman ya, bantu tenangin, bantu jelasin keadaannya. So dosis yang paling baik menurut saya adalah yang Anda sesuaikan sama dompet Anda. 1, dan sesuaikan sama sakit Anda sendiri. Kalau berat, ya Anda harus minum lebih banyak aja. Hari ini COVID-19 sudah ngajarin teman-teman, umur nggak terlalu panjang ternyata kita manusia didesain. Benar ya? Ada umur 20, 30 dipanggil Tuhan juga. Kedua, uang nggak dibawa mati. Uang nggak dibawa mati. Kita hari ini udah belajar lah. Anda waktu terinfeksi COVID, semua suplemen Anda beli. Semua obat yang sampai 200 juta dibeli loh. Beneran, itu 200 juta dia beli. Udah sembuh, tak kabur lagi. Habis COVID-19, Anda harus hati-hati teman-teman. Jangan habis sembuh COVID, sakit yang lain datang loh. Saya nggak bohong ya, saya ada beberapa kasus orang udah sembuh seminggu 2 minggu, ya dipanggil Tuhan. Beneran. So, jangan takabur dulu,
Tetap jaga kesehatan, tetap maintain ya. Kalau saya jadi Anda, kalau Anda ada riwayat komorbid, kena lalu sembuh, cek dulu tuh. Di dimer cek, ya. Cek lab secara umum lah. Fungsi ginjal kadang juga dia beberapa pulang hancur ya. Jadi habis dia banyak minum obat sembarangan tuh, obat yang dosis keras-keras, fungsi ginjal turun secara beneran. Akhirnya sembuh COVID, sekarang cuci darah. Nggak, ini beneran. Anda boleh tanya teman-teman dokter Anda aja, kalau nggak percaya kata saya. Makanya Anda harus tetap keep maintain. So, dosis yang paling baik sesuaikan sama dompet Anda, sesuaikan sama keadaan ekonomi Anda. Sehat nomor satu, teman-teman. Percuma Anda nggak sehat. Anda duit kumpul banyak, hilang seketika itu kalau Anda masuk ke rumah sakit. Saya mudah-mudahan lifestyle ini kita bawa, selain Anda minum produk ini dengan baik, tentunya Anda juga mulai bikin aktivitas yang baik. Hindari udahlah yang enggak ya, minuman alkohol atau apapun yang lain-lain. Udah, kita hidup yang bener aja deh. Waktu udah deket nih, kita nggak tahu siapa yang dipanggil ya. So, I hope mudah-mudahan teman-teman bisa jaga kesehatan. Next. Ini juga YMLM, kita adalah penjualan kedua paling tinggi satu dunia sekarang di IFC, dari 7 sampai 8 negara loh. Retail company, mereka jalanin mungkin udah belasan tahun, dan kita cuma 3 tahun jadi juara 2 di satu dunia. Itulah konsep kenapa harus MLM. Anda yang hari ini dengerin saya, kenapa harus MLM? Karena ini semua. Karena kondisi sekarang nggak mungkin kita bisa bikin bisnis, another bisnis lain. Saya nggak mungkin ajak Anda invest bisnis 200 juta, 2 miliar, bener nggak? Bikin kafe, kapan balik modalnya, I don't know. Tapi lihat bisnis ini, Anda bisa bisnis dengan kami hanya modal 3,3 juta. Kita bisa jalan sama-sama bisnis ini. Next, kita juga best selling produk tahun lalu ya. Jadi di asosiasi MLM, kita dari 87 perusahaan, mungkin saya udah nggak 87, setahu saya sekarang udah 100 deh. Kita adalah best selling produk, teman-teman. Dan saya yakin kalau kata tahun ini ada, kita juga tetap menang juga. Pasti itu. So, itu yang kita mau ajak ke teman-teman. Teman-teman yang kami ajak Anda hari ini, untuk datang ke Zoom ini, atau untuk sharing di sosial media ini, saya mau kasih tahu, mewakili teman-teman saya di sini semua, bahwa kami mencintai Anda. Kami ajak Anda berbisnis dengan produk yang terbaik. Kalau buruk produk ini, nggak mungkin kami ajak kalian. Sekali lagi saya ulang ya, kami tidak mau duit kalian, kami hanya mencintai kalian, dan ingin kalian juga sukses kayak kami. Kami bukan mau pamer-pamer itu bonus, bukan. Kami mau buka mata kalian, kalau saya bisa dapetin ini, kalau kamu join sama kami, kita bisa dapetin ini sama-sama dan lebih besar lagi. Itu loh kenapa kami kekeh. Dan kami nggak akan nyerah, karena kami mencintai kalian. Itu makanya kami nggak akan nyerah, ajak kalian untuk ke sini. Karena kami mencintai kalian, dan kami percaya dengan pengalaman kami selama ini. Teman-teman kami yang awalnya nggak mau, sampai sekarang mau, dan sekarang dia sukses, dan sekarang dia bilang makasih sama kita. Itu alasan kenapa kami nggak nyerah, mau kalian ada di sini, biar kita bisa sama-sama sukses. Itu loh, bukan sukses sendiri loh. Kami mau sama-sama sukses sama kalian. Itu yang bikin kami ngotot ajak kalian datang ke sini. Itu yang bikin kami ngotot sharing di Instagram, di Facebook kami, di WA kami, bikin kami nggak pernah capek. Karena kami tahu kalau kamu ada di sini suatu hari, kalian akan tersenyum bahagia sama kami. Itu yang saya mewakili teman-teman saya di Zoom untuk ngasih tahu kenapa kami sengotot itu. Next. Nah, ini waktu dapat award-nya. Next. Ini juga kita dapat beberapa muri. Next. Ini saya masih gendut. Sekarang lebih gendut lagi. Next. Next. Nah, ini juga kita buka riset lab ya. Ini agak ketunda ya, karena kan kita ada pandemi COVID-19 ya. Satu dunia ya. Nggak mungkin terjadi pembangunan ya, tukang bangunan gitu, tiba-tiba ngumpul. Nggak mungkin ya, di Jepang juga. Semuanya lagi ngalami gelombang kedua ini. Dan kita semua harus siap dengan gelombang ketiga itu kan. Setuju nggak sih teman-teman? Bukan kita berharap semua berharap gelombang ini selesai. Tapi andai kata ada gelombang ketiga, kita siap nggak? Itu pertanyaannya. Siap nggak? Next.
Kita juga AFC Singapura selalu number one produknya. Jadi AFC ada di beberapa negara ya. Malaysia, Singapura, Filipina, Cina, Jepang, Indonesia. Nah, di AFC Singapura itu kalau di suplemen dia selalu nomor satu. Berturut-turut. Next. Nah, ini yang saya cerita nih. AFC sudah ada di beberapa negara. Singapura, Jepang, Cina, Korea, Thailand. Nilai investasinya 10M. Let's say gitu. Dan kita di Indonesia ini udah 3 tahun. Dan kami ajak kalian punya brand AFC ini. Katakan nih kayak Watson Guardian ya. Yang Anda biasanya harus keluarin 10-20M. Itu 10M license-nya doang loh teman-teman. Belum store-nya ya, belum produknya gitu loh. Itu izinnya doang loh. Sekarang saya mau bilang teman-teman, biasa Anda punya farmasi kecil gini kayak Watson Guardian itu Anda butuh invest 20-30M ya. Tempat, invest brandnya aja 10M, belum semuanya, infrastrukturnya segala. Sekarang saya mau ajak teman-teman hari ini untuk punya franchise ini hanya gratis loh. Nggak usah bayar apapun, license-nya nggak ada. Anda cukup beli produknya aja. Mau nggak? Nah itu yang saya mau kasih tahu, ajak hari ini ke teman-teman. Nah, ini AFC ini begini teman-teman. Di depan Anda tuh AFC kayak gini. Watson tuh ada di AFC juga punya sendiri di Jepang. Ini produk-produknya semua. Ini puluhan M. Franchise-nya aja. Nah, sekarang saya mau ajak teman-teman untuk gabung bersama kami semua di sini. Satu bendera bisnis AFC hanya gratis. Anda hanya beli produknya aja. Sekarang Anda paham ya? Produknya tadi saya udah jelasin perusahaannya gimana, produknya gimana, dan sama peluang bisnisnya nih. Saya menawarkan sebuah franchise puluhan M ke Anda sekarang gratis. Are you ready or not? Asik. Kok gratis? Iya, beli produknya aja. Langsung punya franchise-nya. Mau nggak? Gitu ya. Nanti peluang bisnis detailnya saya akan kenalin nih siapa. Next dulu.